Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So we are from group 3. We'll teaching you about our material, and the material is about adjective clause. But before we continue, let me introduce our group. I'm Syara Aisyah. I'm Nabila. I'm Narayana. I'm Alfanza. Hello everyone. Alright, before diving into the definition of an adjective clause, we first need to understand what an adjective is and what a clause is. An adjective is a word that describes a noun. Jadi, adjektif adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang sebuah kata benda noun. Dengan kata lain, adjektif berfungsi untuk menggambarkan sifat, karakteristik, jumlah, atau kondisi dari noun tersebut. And then, clause is a group of words that contains a subject and a predicate, which can either stand alone, independent, or cannot stand alone, dependent. Jadi, klausa adalah sebuah kelompok kata yang mengandung subjek predikat. Klausa ini dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kemampuannya untuk berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Yang pertama ada independent clause. Independent clause itu adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan predikat serta dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Klausa ini mengungkapkan pikiran yang utuh. Yang kedua ada yang namanya dependent clause. Dependent clause adalah kelompok kata yang juga memiliki subjek dan predikat tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Klausa ini memerlukan klausa independen untuk melengkapinya. Nah, kita sudah tahu kan apa itu adjective, apa itu clause. Sekarang kita masuk ke definition of adjective clause. So, adjective clause is a clause that provides additional information or further explanation about a noun in the main sentence. Adjective clause adalah klausa yang memberikan informasi tambahan atau penjelasan lebih lanjut tentang sebuah kata benda noun dalam kalimat utama. Klausa ini berfungsi seperti kata sifat adjektif, yaitu untuk mendeskripsikan atau menjelaskan noun tersebut. Setelah mengetahui apa itu adjective clause, kita akan lanjut ke jenis-jenis dari adjective clause. Oke, kita masuk ke jenis adjective clause yang pertama, yaitu ada relative pronoun as subject atau RPS. Nah, relative pronoun as subject ini is an adjective clause where the relative pronoun acts as the subject performing the action in the clause. Jadi, adjective clause as subject ini merupakan adjective clause yang kata penghubungnya itu berfungsi sebagai subjek yang melakukan sebuah tindakan dalam klausa tersebut. Nah, kata penghubung atau relative pronoun dalam jenis adjective clause ini ada 3. Yang pertama itu ada who. Who di sini digunakan untuk menggantikan subjek berupa orang pada kalimat kedua. Jadi, subjek pada kalimat kedua yang berupa orang itu digantikan dengan kata who. Kemudian, yang kedua itu ada which. Which ini digunakan untuk menggantikan subjek berupa benda atau non-person selain orang pada kalimat kedua. Jadi, subjek pada kalimat kedua yang berupa non-person atau benda bisa cat, bisa pokoknya dia yang benda yang selain orang itu digantikan dengan which. Jadi subjek yang pada kalimat kedua itu dihapuskan kemudian digantikan dengan which. Nah, kalau which ini digunakan untuk thing atau non-person, sedangkan who ini digunakan untuk person. Oke, yang ketiga itu ada that. That ini digunakan untuk menggantikan subjek pada kalimat kedua, bisa pada person, bisa juga pada thing. Jadi, that ini bisa kedua-duanya, bisa untuk menggantikan person, orang, bisa juga menggantikan thing atau benda. Nah, langsung kita masuk ke contohnya. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Jadi, di contoh pertama itu ada 2 kalimat. Yang pertama ada I met the girl. Kalimat keduanya ada she wore blue dress. Nah,
tadi kan relative pronoun itu untuk menggantikan si subjek pada kalimat kedua untuk adjective clause yang jenis RPS ini. Nah, jadi kita lihat di kalimat kedua, itu ada she wore blue dress, yang mana subjek di antara kata-kata di kalimat kedua itu. Jadi, di kalimat kedua, she ini merupakan subjek, yang mana she ini menjelaskan si the girl pada kalimat pertama. Jadi, karena di kalimat kedua ini, subjeknya itu berupa orang, berarti kita memakai relative pronoun atau kata penghubung who atau that. Karena who ini tadi menjelaskan tentang untuk menggantikan orang, sedangkan that ini bisa keduanya. Oke, jadi untuk mengubahnya, she ini kita hapus, kita hilangkan, kita gantikan dengan relative pronounnya yaitu who atau that. Nah, cara menulisnya, kita masukkan kalimat pertamanya, I met the girl. Kemudian, karena she tadi kita hapus, lalu kita gantikan ke relative pronounnya, setelah the girl kita masukkan relative pronounnya. Who kan tadi, karena dia berupa orang. Atau kita bisa juga tulisnya that. Nah, setelah kata she yang tadi kita hapus, itu ada kalimat lagi kan, wore blue dress. Nah, kita masukkan semua kalimatnya. Wore blue dress. Nah, jadi dari dua kalimat I met the girl, she wore blue dress, kita gabungkan menjadi satu kalimat dengan menghapuskan subjek pada kalimat kedua dan diganti ke relative pronoun atau kata penghubung menjadi kalimatnya seperti ini. I met the girl who wore blue dress. Atau bisa juga dengan I met the girl that wore blue dress. Oke. Kita masuk ke contoh kedua yang menjelaskan mengenai bagaimana cara memasukkan relative pronoun yang which, yang menggantikan subjek berupa benda atau selain orang gitu. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Di sana ada dua kalimat. Yang pertama ada we see a cat. Terus yang kedua ada it eats a fish. Oke, seperti pada contoh pertama tadi, kita lihat subjek pada kalimat keduanya. Pada kalimat keduanya berupa it eats a fish. Jadi kita lihat dari kalimat kedua itu yang mana dia berupa subjek. Nah, subjeknya itu adalah it. Yang mana it ini menjelaskan si cat pada kalimat pertama. Karena it ini berupa non-person atau thing yang menjelaskan si cat, dan cat itu juga bukan person, jadi kita memakai relative pronoun atau kata penghubung berupa which. Atau bisa juga kita menggunakan that. Karena kenapa kita bisa menggunakan that? Karena tadi sudah dijelaskan, that itu bisa digunakan untuk menggantikan subjek pada kalimat kedua, bisa berupa orang dan juga bisa berupa benda. Oke, bagaimana cara menulisnya? Sama seperti pada contoh pertama, kita masukkan dulu kalimat pertamanya. We see a cat. Jadi setelah a cat, kita masukkan relative pronounnya atau kata penghubungnya, yaitu which. Atau bisa juga that. Kemudian, setelah it pada kalimat kedua itu kan ada it's a fish. Ada kalimat lagi. Nah, kita masukkan juga. It's a fish. Nah, jadi pada contoh kedua ini menggabungkan dua kalimat yang berupa ini kata benda selain orang. Yang pertama pada kalimat pertamanya we see a cat, terus pada kalimat keduanya it eats a fish. Nah, kita ubah menjadi satu kalimat berupa we see a cat which eats a fish, atau bisa juga we see a cat that eats a fish. Untuk adjective clause jenis RPS ini, setelah relative pronoun, setelah kata penghubung atau setelah conjunction, dia itu verb. Sekarang kita memasuki materi adjective clause using relative pronoun as object, atau kita bisa menyebutnya dengan RPO. Jadi, untuk mengetahui bagaimana sih cara menentukannya,
Ini kita akan mencari tahu dulu tentang definisinya. Definisi dari relative pronoun as object adalah kata ganti yang digunakan untuk menggabungkan klausa relatif atau anak kalimat dengan klausa utama dalam sebuah kalimat. Jadi, relative pronoun di sini berfungsi sebagai objek dalam klausa relatif, bukan menjadi subjek. Perlu juga untuk kita ketahui bahwa relative pronoun memiliki 3 conjunction, yaitu ada whom, kemudian ada which, dan juga that. Nah, di sini whom digunakan untuk mewakilkan person ataupun orang. Kemudian which digunakan untuk mewakilkan benda. Dan that bisa digunakan untuk mewakilkan keduanya, atau bisa orang maupun benda. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh berikut ini. Oke teman-teman, di sini kita akan melihat contoh soal yang menggunakan conjunction whom. Di sini terdapat 2 klausa. Klausa pertama adalah I like the man. Klausa kedua adalah I met him yesterday. Nah, untuk menjadikannya adjective clause, maka kita lihat terlebih dahulu objeknya. Objek yang ada pada klausa pertama adalah the man, dan objek yang ada pada klausa kedua adalah him. Maka, dari sini kita dapat menjadikannya sebagai adjective clause, yaitu menjadi I like the man whom I met yesterday. Loh, kemana him yang ada di klausa kedua? Jadi, him pada klausa kedua itu sudah digantikan dengan conjunction whom itu tadi. Oleh sebab itu, kata him tidak perlu lagi ditulis. Lalu, bagaimana ya untuk penggunaan conjunction which? Ayo kita perhatikan contoh di bawah ini. Di sini terdapat 2 klausa. Klausa pertama adalah Michelle buy the robot. Klausa kedua, he saw it at the toy store. Nah, ketika klausa-klausa ini dijadikan adjective clause, maka menjadi Michelle buy the robot which he saw at the toy store. Loh, kemana perginya it pada klausa kedua? Kenapa tidak ditulis lagi? Nah, sama seperti pada pembahasan whom tadi, bahwasanya kata it adalah objek dari klausa kedua dan posisinya sudah digantikan dengan conjunction which. Kenapa which? Kenapa tidak whom? Karena which tadi seperti yang dijelaskan bahwa ia hanya boleh digunakan untuk mewakilkan selain person. Oke, next pada contoh soal terakhir adalah penggunaan conjunction that. Seperti yang kita tahu tadi bahwa that bisa digunakan untuk person maupun benda. Coba kita perhatikan contoh di bawah ini. Di sini terdapat 2 klausa, yang dimana klausa pertama adalah Jono fried fish. Yang kedua, he fishing it in the pond. Ketika klausa ini diubah ke adjective clause, maka akan menjadi Jono fried fish that he fishing in the pond. Masih sama seperti tadi, bahwa it yang ada pada klausa kedua itu adalah objek. Dan pada klausa pertama, objeknya adalah fish. Oleh sebab itu, kata it tidak perlu ditulis kembali ketika kita akan mengubahnya menjadi adjective clause. Mengapa? Karena kata it tersebut sudah digantikan oleh conjunction that. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang adjective clause as a possessive. Apa itu adjective clause as a possessive? Adjective clause as a possessive adalah sebuah klausa atau kata penghubung yang berfungsi untuk menerangkan kata benda yang menggunakan kata whose untuk menunjukkan kepemilikan. Sehingga adjective clause as a possessive adalah sebuah klausa atau kata penghubung yang memberikan sebuah informasi tambahan tentang pemilik dari sesuatu dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia, husni diartikan dengan yang titik-titik-titiknya. Adapun rumus yang digunakan dalam adjective clause yaitu pertama, whose ini bisa digunakan untuk orang atau bukan orang, atau all person or non person. Nah, adapun rumusnya itu main clause atau kata benda yang diterangkan
ditambah dengan whose itu sebagai kata penghubungnya, ditambah juga dengan noun atau kata benda yang dimilikinya, ditambah verb atau kata kerja, ditambah complement. Itu sebuah opsional saja. Daripada pusing memikirkan pengertian dari adjective clause as a possessive, mari kita langsung saja ke contohnya. Yang pertama, I love the girl. Her house is just across the road. Nah, pada kalimat kedua nih, her house. Nah, her house ini merupakan kata kepemilikan atau milik dari si the girl. Sehingga kalau mau diubah menjadi adjective clause as a possessive, kata her-nya hilang, diubah menjadi whose, dan ikutin rumus yang telah saya berikan di awal tadi. Sehingga kalimat adjective clause as possessive-nya adalah I love the girl, her-nya hilang menjadi whose, plus noun-nya si house, verb-nya si is, dan just across the road-nya complement. Sehingga kalimat lengkap dari adjective as a possessive untuk contoh pertama adalah I love the girl whose house is just across the road. Yang artinya kalau dalam Indonesia adalah aku mencintai anak perempuan yang rumahnya berada di seberang jalan. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu I see a cat. Its fur is black. Nah, kalau untuk mengubah ke adjective clause as possessive, sama juga kayak contoh yang pertama tadi. Its fur ini merupakan kata kepemilikan dari a cat atau milik dari si a cat. Sehingga kalau mau mengubah ke adjective clause as a possessive, its-nya hilang dan diubah menjadi whose. Sehingga kalau mau ke adjective clause as a possessive yang benernya adalah I see a cat whose. Masukkan fur sebagai noun-nya, is itu sebagai verb-nya, dan black itu sebagai complement atau kalimat pelengkapnya. Sehingga kalimat adjective clause as a possessive lengkapnya adalah I see a cat whose fur is black. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah aku melihat kucing yang bulunya berwarna hitam. Dan ada pula contoh yang terakhir adalah the boy is crying, his bike was stolen. Nah, begitu pula dengan contoh yang ketiga ini sama kayak contoh satu dan kedua. Nah, his bike ini sebagai kata kepemilikan atau milik dari si the boy. Dan untuk mengubah ke kalimat adjective clause as a possessive, jadi the boy whose bike was stolen is crying. Yang mana artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah anak laki-laki yang sepedanya dicuri itu sedang menangis. Sekarang kita beralih ke relative adverb. Relative adverb itu sebenarnya apa sih? Kok didengar-dengar kayak nggak asing gitu ya? Jadi, relative adverb merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menghubungkan klausa tambahan dengan klausa utama dalam sebuah kalimat. Dan di relative adverb ini terbagi menjadi 3 lagi nih, teman-teman. Yang pertama itu ada relative adverb of place, yang kedua relative adverb of time, dan yang terakhir relative adverb of reason. Jadi, intinya, relative adverb ini tujuannya itu untuk memberikan informasi tambahan tentang place, time, maupun reason. Oke, kita akan bahas satu persatu. Dan yang pertama itu kita akan membahas relative adverb of place terlebih dahulu. Atau kalau lebih mudah menyebutnya RA of place saja. Kalau kita lihat dari namanya nih, RA of place, berarti menyatakan tempat ataupun lokasi. Nah, otomatis kata penghubung atau kata kunci yang kita gunakan itu adalah where. Kenapa where? Karena place tadi menyatakan keterangan suatu tempat ataupun lokasi. Makanya kita di sini menggunakan kata penghubung where, seperti itu. Kita masuk ke contoh. Contoh pertama itu ada 2 kalimat di sini. Yang pertama, this is a place. Ini adalah sebuah tempat. Yang kedua, I was born here. Saya lahir di sini. Nah, di mana sih cara kita menggabungkan mereka ini menjadi satu kalimat yang sesuai dengan ketentuan grammar adjective clause? Kita lihat dulu.
Di sini kata place dengan here merupakan satu tempat yang sama, berada di tempat yang sama. Jadi place itu adalah here dan here itu merupakan place itu sendiri. Maka jika kita gabung, ia akan menjadi this is a place where I was born. Ini adalah tempat di mana saya dilahirkan. Jadi, kata here itu tadi dihilangkan dan diganti menjadi where karena kata penghubung dari place ini tadi adalah where. Cukup ingat saja bahwa struktur umum kalimat dari era of place ini adalah noun plus where plus klausa tambahan. Lanjut ke yang kedua yaitu relative adverb of time atau era of time. Di sini membahas tentang time yang berarti waktu. Otomatis kata penghubung yang dipakai ialah when. Jadi ingat saja bahwa kata kuncinya adalah when. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ke contoh. Di sini ada dua kalimat. Yang pertama, I remember a day. Saya ingat suatu hari. Yang kedua, I first met you on that day. Pertama kali saya bertemu denganmu di hari itu. Kalau di era of place tadi struktur umumnya noun plus where plus klausa tambahan, maka di era of time ini strukturnya juga sama, hanya kata penghubungnya saja yang berbeda, menjadi noun plus when plus klausa tambahan. Nah, jika kita gabungkan dua kalimat tadi, maka menjadi I remember the day when I first met you. Kenapa on that day-nya dihilangin? Karena kata penghubung when di situ sudah menjelaskan bahwa itu merupakan on that day. Jadi tidak perlu dituliskan ulang kembali. And the last one is relative adverb of reason. Reason berarti alasan dan kata penghubung yang digunakan adalah why. Kenapa why? Karena di sini membahas tentang alasan. Karena itu kata kuncinya why. Bisa kita lihat di contoh. Seperti biasa ada dua kalimat. Yang pertama, I understand the reason. Saya mengerti alasannya. Yang kedua, he didn't come to the party because of this reason. Dia tidak datang ke pesta karena sebuah alasan atau karena alasan ini. Nah, gimana caranya menggabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat yang sesuai dengan ketentuan grammar adjective clause? Yaitu kita hilangkan saja kata reason-nya dan diubah menjadi I understand why he didn't come to the party. Kata penghubung why di sana sudah cukup menjelaskan bahwa itu membahas reason atau alasan, makanya dihilangkan kata reason-nya. Seperti itu. Cukup diingat saja struktur umumnya noun plus why plus klausa tambahan. Alright everyone, that wraps up the material on adjective clauses. To check your understanding, we've prepared a QR code with some questions. Feel free to scan it and test your knowledge. That's all from us. Thank you and see you next time.